Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan channel Cepot Jogja, sederhana dan mudah dipahami. Kali ini yang kita bahas materinya adalah penguat yang dilakukan transistor dan penguat dengan op-amp. Selamat mengikuti. Demi waktu, berbuatlah baik. Perhatikan dalam gambar. Dalam ini sebuah transistor, contohnya BC107, dibias menggunakan R1, R2, R3, R4. Ya, seperti ini. HFE transistor ini sudah di setel dari pabrik ya. Tetapi dalam hal ini yang dari pabrik tadi sudah ditetapkan, kemudian fungsi dari transistor itu di mana ya, dan membutuhkan arus kolektor berapa, IB berapa, sehingga di sini diperlukan R1, R2, R3, R4. Ini untuk membuat transistor itu bekerja ya, bekerja. Jangan lupa untuk input ya, dipasang C1 seperti ini sebagai kopling ya. Supaya apa? Transistor ini bekerja menggunakan tegangan DC ya, tapi dia menguatkan tegangan AC ya, menguatkan sinyal AC ya, sehingga perlu dikopling C ya. Supaya apa? Tegangan AC tadi tidak mempengaruhi kinerja dari transistor, baik di input maupun outputnya ya. Sehingga jangan sampai terbalik pemasangan C1 dan C2 nya ini ya. Inilah sebuah transistor yang difungsikan sebagai penguat ya. Kemudian di sebelahnya ada penguat juga, tapi dalam hal ini menggunakan op-amp, operasional amplifier ya. Biasanya di sini menggunakan NE4558 ya, atau 741. Nah, ini inverting ya, op-amp ya. Untuk rangkaian inverting, positifnya yang di ground ya. Kemudian yang non inverting yang di ground negatifnya ya. Sehingga di sini yang inverting itu inputnya yang negatif ya. Yang di sini inputnya positif. Bedanya nanti output bentuk pulsanya ya. Masalah pengaturan penguatan berbeda, sama. Kemudian dalam hal ini untuk op-amp itu penguat yang universal ya, bisa digunakan untuk penguat frekuensi rendah, frekuensi sedang, dan lain-lain. Kemudian perlu diketahui bahwa di sini op-amp ini penguatannya bisa diatur-atur ya. Mengaturnya melewati R2 dan R1. R2 ini dihubungkan output ya dengan input. Nah, berarti ini adalah R umpan balik atau R feedback. Nah, penguatan dari op-amp ini rumusnya adalah, atau AV, penguatan untuk tegangan, maka dalam hal ini R2 dibagi R1 ya. Mestinya di sini umpan baliknya misalnya saya 100 ohm, di ini 10 ohm ya, maka besar penguatannya 100 ohm dibagi 10 ohm, ada 10 kali ya. Ini untuk penguatan dari op-amp ya. Kalau 10 kali, kalau ini 100, ini 10, kalau ini 1 kilo atau 1000 ohm dibagi 10 ohm, berarti ada 100 kali penguatannya. 100 kali input berapa dikalikan 100 kali ya. Ini sama ya, prinsipnya sama. Nah, ini biasanya op-amp ini digunakan banyak sekali ya, untuk tone control, untuk preamp mic, untuk driver dan lain-lain. Karena apa? Karena kelebihannya penguatannya bisa diatur-atur sesuai besar kecilnya R1 dan R2. Berikutnya contoh aplikasi dari penguat transistor ya. Di sini ini penguat transistor ya.
R atas, ini RB1 dan RB2 boleh, ini RC, ini RE, ini kopling output, ini kopling input yang kita bahas tadi. Di sini penguat transistor ya untuk TR3 ini berfungsi sebagai penguat tone control. Nah, ini tone controlnya ya. Dia menguatkan sinyal dari tone control. Untuk transistor lagi, atau dalam hal ini rangkaian transistor, ini juga ya sama, tapi ini fungsinya sudah berbeda ya. Ini bukan penguat tone control ya, tetapi ini sebagai driver, penguat driver untuk amplifier ini, rangkaian amplifier yang di BTL, Bridge Transistorless ya. Nah, ini contoh dari penggunaan sebuah penguat transistor yang dipasang pada penguat tone control dan pada driver ya. Jelas fungsinya berbeda-beda ya, berbeda-beda. Nah, ini pada gambar sebuah op amp ya. Di sini difungsikan sebagai penguat pengatur nada ya. Jadi penguat pengatur nada ya. Ini ada potensiometer ya. Kemudian di sini R umpan balik ya, output dimasukkan ke input lagi ya. Ini R umpan balik ya. Pengatur nada itu mengatur-atur nada di sini ya. Biasanya ini kalau seperti ini adalah pengatur nada bass ya. Sehingga digeser ke kanan ke kiri, ini mempengaruhi besarnya penguatan dari op amp ya. Dengan demikian, kalau sebuah pengatur nada itu pengaturan nada mempengaruhi besar kecilnya penguatan, maka di sini adalah dikatakan tone control aktif ya. Tone control aktif, mengatur-atur nada sekaligus mengatur-atur penguatannya ya. Kemudian di sini beda lagi ya, beda lagi, bukan pengatur nada, tapi di sini sudah merupakan penguat akhir daripada mixer ya. Misalkan saja satu channel ya, channel yang ini akhirnya seperti ini ya. Kemudian di sini dihubungkan dengan C ya, dengan potensiometer. Di sini fungsinya adalah volume, menguatkan volume, penguat volume ya, penguat suara ya yang dihasilkan dari tone control tadi ya. Sehingga besar kecilnya suara bisa diatur-atur menggunakan potensiometer ini ya. Ini adalah hanya satu channel ya. Dengan demikian nanti kalau Anda membuat mixer 10 channel bisa ya 10 rangkaian ini ya. Kemudian 8 channel ya 8 rangkaian ini. Cuman ini hanya sebagian rangkaian daripada satu channel, rangkaian akhirnya saja ya. Demikian penjelasan saya penguat transistor dan op amp. Mudah-mudahan bermanfaat. Buset, ternyata jelas ya.